Oke, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Udah nggak sabar lagi nanya Mbak Poppy penampilan dari ketiga pasangan calon. Ada yang pakai jaket bomber, ada yang konsisten pakai baju kemeja kotak-kotak, ada yang tetap pakai kemeja putih tapi berbeda. Tapi malam tadi lengannya pendek ya, nggak panjang. Itu jadi penampilan adalah simbol. Penampilan adalah logo merepresentasikan kepribadian yang bersangkutan. Jadi penampilan kita tuh akan menggambarkan kita seperti apa. Nah, ini akan ditunjukkan sesuatu. Kalau misalnya mulai dari nomor 1, kalau Mas Agus dengan Pak Silvi ini memakai pakaian yaitu tadi ya jaket kekinian yang kemarin ngehit pada saat Pak Jokowi menyelesaikan kasus yang namanya demo. Artinya pada orang-orang terfokus masalah demo, Pak Jokowi bikin statement, kemudian beliau pidato dengan memakai jaket, sehingga membuat si bawah sadar beda bicara, bukan fokusin ke persoalannya itu. Jadi gila keren banget sih, aduh keren banget presidenku pakai bajunya itu. Nah gitu itu digunakan sama mereka oleh Mas Agus sama Pak Silvi ini menggunakan metodologi itu. Tekniknya itu artinya yang kekinian diambil sehingga akan menggambarkan simbol-simbol apa sih kekinian, pemuda, energik di situ. Dan mengcapture mungkin calon pemilih pemula juga untuk melihat sosok seperti itu ya. Nah, itu ada yang kesimpulan kan? Ya, Saya cuma mancing aja. Yang kedua. Yang kedua kotak-kotak. Kotak-kotak di antara, jadi gini. Perhatikan semua sekeliling yang ada di meja ini. Yang paling menarik apa? Yang colorful dong. Colorful, yes. Itu dia. Berbeda dengan yang lain akan masuk ke bawah sadar. Perhatikan, kotak suara memilih pemimpin. Kotak suara memilih pemimpin. Stimulus, respon, pemilih pemimpin, memakai baju, kotak-kotak. Keren kan? Bawah sadar. People don't buy a product, they buy a state. Ingat, yang dimainkan emosi. Jadi sesuatu yang berbeda akan muncul di dalam pikiran bawah sadar. Akan mengakibatkan perilaku. Bukan bicara di pikiran sadar loh. Kalau pikiran bawah sadar itu yang menggerakkan tangan saya, yang membuat kebiasaan-kebiasaan, inilah pikiran bawah sadar. Jadi ini di input sebelumnya, mempengaruhi alam bawah sadar itu sangat penting. Mohon maaf ya, akhirnya saya bisa membaca ini. Lalu selanjutnya, yang ketiga, panjang lalu pendek. Jadi kotak-kotak itu ada artinya, simbol. Yang kemudian yang ketiga, coklat artinya apa? Tanah, natural, putih, hati yang bersih dan suci. Peci melambangkan wibawa, melambangkan religi. Kekuatan dari yang lainnya apa? Anak muda bicara mengenai tadi katakanlah bersih dan lain-lain, tapi kan ada yang bicara mengenai religi. Kondisi saat ini kemarin baru saja berkaitan sama namanya agama. Menggunakan peci. Misal ada orang yang misalnya nggak, jadi jarang sholat, yang pakai peci, waduh religi banget sih. Pakai sorban, religi banget sih. Walaupun simbol itu retorika. Pakai bolpen bapak-bapak besok biar kesannya terpelajar. Pakai kacamata kesannya pelajar. Semua retorika. Saya ingin menyampaikan kepada pemirsa adalah semua nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang terbaik, nggak ada yang terhebat. Semua memiliki kemampuan masing-masing. Tinggal Anda sendiri yang lebih jeli, yang melihat yang lebih tepat, yang mana yang sesuai dengan culture budaya Jakarta. Jakarta saat ini lebih pemuda, energik, berkembang. Nah, itu butuh yang lebih semangat, dinamis. Ini tim sukses. Pasangan masing-masing calon ini ada satu kali lagi debat. Menahan emosi itu menahan emosi penting. Jadi perlu dirilis emosinya, panggil psikolog, taruh di situ ya kan. Untuk bisa diterapin. Dan kalau untuk masalah kostum sendiri tidak masalah ya. Tidak berubah, tidak masalah. Artinya tidak masalah. Tadi ingat ya, kalau Anda memainkan bawah sadar tadi diulang-ulang. Jadi baju itu akan melambangkan simbol. Sehingga begitu masuk dia akan ngomong, masuk ke dalam kotak suara. Cuma kotak suara langsung bisa terpilih. Kebayang ingat ya, tanah itu kita berasal dari tanah. Kita akan kembali ke tanah. Berarti tanah itu artinya apa? Kita lanjutkan nanti setelah siaran ini ya. Jadi itu yang bisa diambil dan jadi saran dan patokan untuk debat berikutnya. Ini benar-benar jadi saran. Bicara mengenai tren sukses ya. Jaket. Iya kan, saya menyampaikan semua nih supaya adil ya. Terima kasih Mbak Poppy sudah hadir dan berbagi informasi kepada kami. Dan pemirsa, demikianlah dialog langsung hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv. Atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube serta Instagram. Pemirsa, setelah program News Update pukul 14 nanti, Anda masih bisa menyaksikan siaran ulang debat Cagup-Cawagup DKI Jakarta. Terima kasih. Sampai jumpa.